tertutupnya 7 pintu neraka dengan tertegaknya 3 rakaat maghrib dan 4 rakaat isya, maka akan mengantarkan kita pada subuh pertama namanya maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita baru saja melaksanakan sholat subuh berjamaah 2 rakaat. Kenapa kok 2 rakaat subuh ini perlu kita ketahui agar supaya kita mendapatkan manfaat. Karena beberapa orang juga kadang berkelakar, kenapa kok subuh hanya 2 padahal waktunya kan panjang. Terus juga tepat kalau untuk sambil olahraga, sedangkan yang lain kan 4 dan 3. Nah, subuh ini kok istimewa hanya 2. Kadang kan kita juga harus bisa memberikan jawaban ya, baik secara nakli maupun akli. Nakli itu didasarkan pada teks agama atau Al-Quran dan Sunnah. Akli itu ya karena teks ini diperuntukkan untuk manusia yang berakal. Jadi teks agama atau agama itu dititahkan hanya untuk orang yang menggunakan akalnya alias orang yang berakal. Orang yang tidak berakal tidak dibebani agama. Ad-dinu wal aqlu. La dina liman la aqlalahu. Agama ini hanya orang yang mau menggunakan akalnya. Walaupun orang itu berakal, tapi kalau tidak mau menggunakan akalnya, tidak perlu beragama dia, alias dia itu tidak mungkin diajak beragama. Baik. Pertanyaannya adalah kenapa subuh ini 2 rakaat? Dalam berbagai teks, baik hadis dan juga buku-buku yang ditulis oleh para ulama yang didasarkan pada hadis dan juga Al-Quran, terutama surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf itu surat ke-7 ayatnya 23, nanti dicek ya. Itu bunyinya kan begini, waqala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini semua sudah hafal. Kenapa? Karena ini dibunyikan terus itu loh. Waqala, dan keduanya mengatakan, yaitu Adam dan Hawa ketika terlempar dari surga, tentu bukan surga yang sungguhan ya, surga dalam dimensi di atas dunia yang lebih indah gitu aja, karena gambarannya berbeda dalam kehidupan yang lebih nikmat dibanding dengan dunia ini. Waqala rabbana zalamna. Zalamna di sini biasanya diartikan aku zalim kan. Waqala, kami mengatakan, rabbana, Tuhan kami zalim. Nah, padahal ya ini dalam aspek atau perspektif lain, zalamnya itu
ay haliyatu zulum. Apa haliyatu zulum itu? Keadaan gelap gulita. Ya Tuhan kami terlempar dari surga di tempat ini, namanya dunia toh. Itu zalamna, dalam haliyatu zulum, dalam keadaan gelap gulita. Artinya apa? Ketika Adam dan Hawa terlempar ke dunia ini, bumi dalam keadaan gelap gulita. Belum ada matahari yang menyinarinya. Dalam riwayat tidak begitu sahih ya, karena diriwayatkan oleh hadis yang sangat jauh dari verifikasi hadis, tapi ini bisa dijadikan dasar bahwa pertimbangan untuk meningkatkan keimanan kita, bahwa dalam keadaan zulum, haliyatu zulum, haliyah gelap gulita itu ada yang mengatakan 350 tahun, ada yang mengatakan 500 tahun. Nah, kenapa hadis ini kemudian tidak dikatakan kuat ya, tidak mutawatir begitu? Karena bertentangan dengan akal. Kenapa? Wong tidak ada matahari kok bisa dihitung dengan waktu 350 tahun dan 500. Nah, waktu itu dihitung didasarkan perjalanan matahari kan. Sehari berarti kan 1 bulan 30 hari, seminggu 7 hari, setahun sekian hari, dan seterusnya. Nah, ketika Adam dan Hawa terlempar ke dunia ini, haliyatu zulum. Haliyatu zulum itu ya keadaan yang sangat gelap gulita, tidak ada matahari, belum ada matahari. Allah belum menyinarkan matahari ke bumi, dan keadaannya ya gelap gulita. Namanya gelap gulita, ya gelap gulita. Maka kemudian wa illam taghfir lana, kalau tidak engkau ampuni, ya, jadi zulum kan dosa, gelap gulita, zulum, orangnya disebut dengan zalim. Wa illam taghfir lana, jika tidak engkau ampuni dari zulumat, dari kezaliman ini, atas perbuatan yang melanggar Adam dan Hawa, menjadikan dia itu haliyatul zulum di bumi ini sekian ratus tahun, sekian lama lah, bukan pokoknya lama. Orang itu kalau dalam keadaan gelap gulita kan, dalam keadaan sengsara sedikit walaupun sebentar kayak suwe. Beda dengan dalam keadaan senang. Kalau senang itu lama, itu kayak sebentar. Nah, wa illam taghfir lana, jika tidak engkau ampuni, tidak engkau tutup ya zulum ini, wa tarhamna, dan tidak engkau ketemukan dengan rahmat, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang yang merugi. Artinya apa? Ini perspektif lain ya. Lain ini artinya, kalau tidak engkau ampuni, ampunan malam berarti, kalau gelap ini tidak engkau hilangkan dengan maghfirah, lalu tidak engkau pertemukan dengan rahmah itu terang benderang, kami termasuk orang yang merugi. Kenapa? Ya bagaimana wong berdua di dalam kegelapan kan tidak ada gunanya. Dalam riwayat, Adam terlempar di Rohun ya, India, kemudian Hawa terlempar di Jeddah. Jeddah dulu namanya nggak tahu. Jeddah itu bahasa Arab, artinya nenek. Jiddatun, nenek kan, jadun kakek, atau jidun kakek, jiddatun nenek. Di situ ada kuburan Hawa di Jeddah itu. Nah mereka dalam perjalanan itu namanya sekian lama itu dia tidak bertemu dalam kegelapan, maka perjalanan keduanya itu disebut dengan isdalafa yasdalifu. Pertemuan keduanya disebut dengan Musdalifah. Musdalifah itu isim makan. Bapak Ibu kalau belajar ilmu shorof ya kan ada isim makan.
Ada zorof namanya. Musdalifah itu tempat bertemunya dua orang yang berjalan saling miring. Jadi miring kanan dan miring kiri lalu ketemu. Perjalanan miring namanya isdalafa yasdalifu. Lalu bertemu di tempat perjalanan miring namanya Musdalifah. Ini artinya bisa diterima oleh akal kita gitu loh. Nah, maka pertemuan pertama kali Adam dan Hawa itu di Musdalifah. Dan konon dalam buku Bada'i'uz Zuhur yang dikarang oleh salah satu ulama, salat pertama kali yang dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah subuh. 2 rakaat. Maka rakaat pertama dimensinya maghfirah, rakaat kedua dimensinya rahmah. Salatnya seperti apa? Wallahu alam ya, mungkin beda ya. Jadi salat inti artinya kesadaran. Jadi sholat subuh itu saya ingin menarik aja kepada ini karena waktunya pendek ya. Sebenarnya kalau diceritakan panjang, soalnya awal perjalanan kehidupan manusia itu dimulai dari subuh ini. Dimulai dari 2 dimensi, 2 rakaat pertama dan rakaat kedua. Apa rakaat pertama itu? Maghfirah. Kita harus mendapatkan maghfirah dulu, ampunan. Apa itu wujudnya? Laksanakan sholat subuh rakaat pertama. Untuk apa itu? Untuk didapatkan rahmah. Rakaat kedua. Saya ingin menarik, artinya apa? Sholat subuh 2 rakaat itu dimensinya 2, yaitu dimensi maghfirah dan dimensi rahmah. Dimensi maghfirah adalah terampuninya seluruh dosa zulumat malam dengan kalau konteks kita dengan tertegaknya 3 rakaat maghrib dan 4 rakaat isya. Pertanyaannya, apa 3 rakaat maghrib dan 4 rakaat isya itu? Dialah 7 pintu neraka. Tertutupnya 7 pintu neraka. Neraka pertama namanya Hawiyah pada rakaat pertama maghrib. Rakaat kedua namanya Sakor. Pada rakaat keduanya. Rakaat ketiga namanya Ladha. Rakaat ketiga. Kemudian masuk isya. Rakaat pertama disebut dengan Jahim. Rakaat kedua disebut dengan Sa'ir. Rakaat ketiga disebut Khutamah. Dan rakaat keempat disebut dengan Jahannam. Tertutupnya 7 pintu neraka dengan tertegaknya 3 rakaat maghrib dan 4 rakaat isya, maka akan mengantarkan kita pada subuh pertama namanya maghfirah. Tutup. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu menegakkan 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya, tidak bisa masuk neraka. Kenapa? Karena maghfirah subuh. Bapak pasti bisa melaksanakan rakaat pertama subuh. Kalau rakaat pertama subuh tertegakkan, kita semuanya akan dibukakan rahmah. Wujudnya apa? 8 pintu surga. Surga itu pintunya 8. Surga itu 1, pintunya adalah 8. Pernah dengar nggak Pak ini? Ya baru pertama ini ya. Baru pertama ini. Nanti dicek semua ada. Ini ada dalam Quran dan Sunnah. Hanya kita jarang menjelaskan. Maksudnya apa? Saya ingin menyampaikan ini agar apa yang kita sampaikan itu benar-benar memberikan semangat dan pengertian pada kita. Maka rahmah itu dimulai dari Musdalifah kan, bertemunya 2 orang yang kasih sayang, 2 orang yang dalam kegelapan, dalam maghfirah kegelapan ya, lalu Musdalifah, tapi kan nggak sadar. Iki apakah benar Adam dulu, apakah siapa dan lain sebagainya, baru mingset-mingset sedikit-sedikit terjadi kesadaran namanya ma'rifah, disebut dengan arafah. Tempat orang saling sadar sekarang itu disebut dengan arafah. Ma'rifah, sadar diri, kamu siapa, aku siapa. Ayo bersahabat, ayo berrahmah, maka disebut dengan Jabal Rahmah. Dulu ya Jabal saja Pak namanya. Dulu namanya Jabal saja. Apa Jabal itu? Gunung.
naik ke atas. Karena di situ terjadi kasih sayang, namanya rahmah. Nah, begitu rahmah maka tulu usyam, muncullah matahari. Muncul matahari baru berikutnya tertegaknya sholat zuhur 4 rakaat dan sholat asar 4 rakaat. Pertanyaannya, itulah 8 pintu surga. Rakaat pertama zuhur adalah Darussalam, ada. Rakaat keduanya Darul Muqamah, rakaat ketiganya Darul Qaror, rakaat keempat Darul Ma'wah. Napa? Mangke saya YouTube kan ini, biar ya. Ini kan di YouTube kan didengarkan. Walah, saya harus berjumpa kalau sholat zuhur itu Darussalam. Ya apa carane? Ada tak? Yo pokoknya paling tidak ngerti. Caranya gimana? Ya sholat Kanjeng Nabi itu loh. Sholat yang sudah contohkan takbiratul ihram, lalu iftitah, Fatihah, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, dan semuanya itu adalah untuk ke situ. Rakaat pertama zuhur adalah Darussalam. Rakaat keduanya Darul Muqamah. Rakaat ketiganya Darul Qaror. Rakaat keempat Darul Ma'wah. Masuk asar, ya toh. Rakaat pertama adalah apa Pak namanya? Jannatun Naim. Rakaat keduanya adalah Jannatul Firdaus. Rakaat ketiganya adalah Maqamun Amin. Rakaat keempatnya adalah Jannatul Khulud. Aden itu sama dengan Amin, Maqamun Amin. Jadi Maqamun Amin sama dengan Aden. Lah, paling tidak kalau kita masuk rakaat keempat, rakaat pertama asar niku eling, bukan ingat ya, maka sholat itu kan ingat. Naim. Sifatnya apa? Dipelajari satu persatu. Nah, saya akan kembali kepada subuh. Subuh inilah dimensinya pertama, yaitu maghfirah dan rahmah. Itu yang mesti harus kita raih. Allah, tentu kita kan banyak dosa itu. Dosa itu kan dosa malam, Pak. Dosa itu identik dengan zulum, kegelapan. Orang yang melakukan dosa disebut dengan zalim, melakukan kegelapan malam. Nah, itu terhapus dengan rakaat pertama subuh. Untuk apa itu? Untuk mengantarkan kita pada rakaat keduanya, yaitu rahmah, terbukanya 8 pintu surga. Oleh karena itu sebelum masuk 8 pintu surga ada sholat duha namanya. Apa sholat duha itu? Duha itu apa artinya, Pak? Duha itu pengorbanan, Pak, artinya. Adha gitu. Pengorbanan. Apa yang dikorbankan? Nafsu kita ini jangan sampai di pagi hari itu menguasai diri kita sehingga kita dikorbankan oleh nafsu. Artinya apa? Kamu jangan marah kalau pagi hari. Ayo ingat. Kalau pagi hari itu marah, maka sampai malam akan marah. Diupayakan dicegah kemarahan kita itu dengan 2 rakaat duha. Untuk apa? Agar mendapatkan 4 dan 4, 8 pintu surga. Ini kata kuncinya. Jadi dikatakan bahwa surga itu 1, pintunya 8, kaplingnya 4. Coba kita lihat, Pak, di dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu surat keempat ayat 69-70. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Itu nanti dicek. Ini menjelaskan bahwa surga itu kaplingnya 4. Yang pertama adalah kapling anbiya. Wa may yuti'illah wa rasulah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim.
mereka dibersamakan dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Siapa mereka? Para nabi dan rasul. Inilah namanya kapling ambiya. Apa? Kapling ambiya. Para nabi dan rasul di sini sebanyak 124.313 di sini tempatnya. Plus para ulama yang warathatul ambiya. Nah ini al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang warasatul anbiya lah tempatnya di sini pula bersama para nabi. Kapling pertama. Kemudian yang kedua adalah kapling siddiqin. Ya kita, mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan kita. Terus kapling syuhada. Siapa syuhada itu? Bukan hanya orang yang berperang, Pak. Oh, syuhada itu ya kita lah paling mudah-mudahan kita ya. Kita lah yang syuhada ini kan menyaksikan, bersaksi, menyaksikan keesaan Allah, menyaksikan kemahabesaran Allah dan lain sebagainya. Dan minimal kita ini mendapatkan kapling sholihin, kapling keempat. Masing-masing kapling itu, ini kan mudah menjelaskan sekarang ini. Kan sekarang ada perumahan toh Pak, ada kapling ini gampang toh. Kalau zaman dulu sulit ini. Kalau zaman dulu itu kesulitan menjelaskan, sekarang mudah. Ya, surga itu satu, kaplingnya 4, macam-macam gitu. Kapling pertama itu 7 istana, ya. Jadi masing-masing satu orang di kapling ambiya ini akan mendapatkan 7 istana. Kapling siddiqin ini 6 istana. Sittah rufuf. Terus kapling syuhada ini khams rufuf, khamsah rufuf, 5 istana. Lah kalau kita di sini Pak, padahal kita ini hanya perlu 1 kapling. Tapi kalau kita ini mendapatkan kapling syuhada 5, bahkan siddiqin 6, untuk siapa ini? Ya untuk teman-teman kita yang ke masjidnya enggak mesti gitu. Sholatnya hanya ke masjid sebentar-sebentar. Kalau enggak ke masjid enggak sholat gitu. Kan ada hadisnya itu. Itu ada hikayat, ada cerita. Ada teman kita yang masuk neraka. Padahal kita pernah berjumpa di masjid sama orang itu. Ya Allah, ya teman saya kok di sana. Padahal aku pernah berjumpa dia itu sholat bersama saya. Iya, dulu sholatnya pas sungkan sama ente gitu loh. Sholatnya pas sungkan sama ente sehingga nggak sholat beneran, tempatnya di situ. Akhirnya apa Pak? Ya ini, yang dia hanya perlu 1 kan sisa 4 kalau 5. Ini dibagikan pada teman-teman itu. Ini namanya syafa'atul mu'min bil mu'min. Makanya perlu Pak kita itu berteman dengan orang baik, sekali-kali sungkan. Pertama sungkan kan, nanti lama-lama kan ikut sholat juga. Nah, kok enak banget ya? Ya emang enak gitu ya. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita lakukan ini benar-benar kita bisa menangkap makna, kita bisa mengantarkan diri kita. Selanjutnya kita benar-benar bisa mempraktekkan. Bapak jangan berpikir yang berat-berat ya. Ya apa carane oleh wis ora usah repot-repot, pokok ngerti gitu aja. Pokok ngerti bahwa sholat subuh pertama itu maghfirah, aku dapat. Kunci kita beribadah itu yakin Pak. Yakin kepada Allah. Kalau nggak yakin nggak ada gunanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Pengabdianmu, ibadahmu kepada Tuhanmu itu puncaknya hendaknya melahirkan keyakinan. Kalau kamu nggak yakin percuma. Apa mungkin wong dablek kayak ini loh. Ya sangat mungkin toh Pak. Kalau perkataan apa mungkin aku wong dablek kaya ngene oleh iku. Yakin oleh Gusti Allah itu maha gitu. Allah itu maha maghfirah, maha rahmah. Yakin. Itu dalam surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr itu surat ke berapa? 15 ayat yang terakhir. Ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan yakin itu masing-masing. Nek jenengan nggak yakin percuma. Kalau yakin manfaat. Yakin manfaat, nggak yakin nggak manfaat. Terus yakin wae.
Yakin kaya apa bentuke? Kunut yakin, enggak kunut ya yakin ngono lho, aja repot. Aja repot-repot lho, urip aja wiritan bareng ya yakin, ora bareng ya yakin ngono lho. Wis aja repot-repot urip iku wis mlaku ngoten mawon. Wong sing duwe iki dudu awake dhewe. Semua milik Allah dan kita tinggal menjalankan. Lah kok neng kono kunut neng kene enggak yakin wis kabeh bener ngono lho wis. Yakin ngono lho, aja repot lah urip kok banget. Warai ribet ku enggak yakin. Tidak yakin itu setan, Pak. Yakin itu dari Allah, tidak yakin itu setan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton YouTube. Wonten ya. Apa? Yai Mim Official. Oh, Ya, Yai ya, Mim Official. Yai Mim Official. Oh ya. Betul. Nggih sami-sami. Saat Saya sangat. ngapunten, ngapunten. Allah